bin Buhainah wa kana, dan adalah beliau ini min ashabin Nabi, termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau shalla bihim, melakukan salat mengimami mereka az-zuhra, salat zuhur. Faqama, lalu beliau berdiri fir rak'atainil ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama. Maksudnya setelah 2 rakaat yang pertama langsung berdiri. Walam yajlis, beliau tidak duduk tahiyat awal. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang pun berdiri bersama beliau. Hatta, sehingga idza qada sholata, apabila beliau sudah menyelesaikan salat, wantadhara nasu taslimahu, dan orang-orang pun menunggu salam beliau. Ternyata beliau tidak salam, malah kabbaro, beliau takbir, wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Fasajada sajdatain, lalu beliau sujud 2 kali sujud, qabla ayyusallim, sebelum beliau salam, thumma sallam, kemudian salam. Hadis ini membahas 2 masalah. Masalah yang pertama, apabila ada orang lupa duduk tahiyat awal, padahal sholatnya ada 2 kali tahiyat, tahiyat awal sama tahiyat akhir. Apa yang harus dilakukan? Dalam kasus ini Nabi lupa tidak duduk tahiyat awal, tetapi sudah sempurna berdiri. Maka beliau tidak balik untuk duduk tahiyat awal. Karena itu ringkasnya hukumnya adalah orang yang lupa tidak tahiyat awal dibagi 2. Kalau dia sudah sempurna berdiri, maksudnya sudah lurus badannya, maka dia tidak boleh untuk balik pada tahiyat awal. Para ulama mengatakan balik itu hukumnya haram dalam kasus ini. Kalau ini dia nekat balik, maka dia berdosa karena dia melakukan sesuatu yang haram dan sholatnya tidak sah, sholatnya batal menurut para ulama. Tapi ini hukum bagi orang yang tahu hukumnya. Bagi orang yang tidak tahu hukumnya, dia nggak ngerti bahwasanya kalau sudah sempurna berdiri ini tidak boleh balik, maka dia balik duduk, ya sholatnya tidak batal, dia dimaafkan karena dia belum tahu hukum. Tapi kalau kita sudah tahu hukum, nekat nih, saya balik wae. Nah, kenapa balik? Yes, kan marem. Nah, itu berarti sholatnya malah batal. Harus dia ulang dari awal lagi karena sholatnya batal. Tidak boleh balik, nggak boleh kalau sudah sempurna berdiri. Kondisi kedua, orang yang lupa duduk tahiyat awal tetapi dia ingat sebelum sempurna berdiri. Baik itu ingatnya baru berdiri sepertiga, atau berdiri separuh, atau berdiri 2/3, sama aja. Pokoknya belum sempurna tegak, itu berarti dia masih balik, bisa balik untuk duduk tahiyat awal. Karena itu tidak usah melihat kitab-kitab fikih yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang sebagiannya mengatakan kalau berdirinya itu sudah 2/3 maka itu hendaklah melanjutkan, tetapi kalau berdirinya masih setengah atau sepertiga itu maka dia balik ke duduk tahiyat. Enggak perlu begitu. Enggak ada kata-kata 2/3, sepertiga, setengah dari Nabi, enggak ada. Nabi hanya membedakan berdiri sempurna atau tidak sempurna. Mari kita lihat hadisnya. Beliau mengatakan, idza sahal imam, kalau imam itu lupa dari tahiyat awal, fastatamma qa'iman, lalu dia sempurna berdiri, fa alaihi sajdatas sahwi, maka dia wajib untuk menambah sujud sahwi sebagai penggantinya. Wa illam yastatimma qa'iman, tetapi kalau dia itu belum sempurna berdiri, fala sahwa alaihi, maka tidak ada sahwi atas dia, enggak perlu sujud sahwi. Hadis riwayat Tabarani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nah, maka ringkasnya, kalau dia sudah sempurna berdiri tidak boleh balik duduk. Tapi kalau belum sempurna berdiri, meskipun tersisa sedikit nih, masih miring dikit aja, sudah diingatkan oleh makmum, dia teringat, oh iya belum tahiyat, nah, silahkan balik tahiyat awal. Kalau sudah terlanjur sempurna berdiri, kemudian makmum baru mengingatkan subhanallah, nah maka ini makmumnya telat mengingatkan, sehingga makmumnya kewajibannya adalah seperti dalam hadis ini.
Faqaman nasu ma'ahu, maka para jamaah ikut berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kewajiban makmum, kalau makmum telat mengingatkan, imamnya sudah terlanjur sempurna berdiri, makmumnya baru mengingatkan, maka kewajiban para makmum adalah ikut semuanya berdiri. Semuanya rame-rame meninggalkan tahiyat awal. Kenapa? Ngikuti imamnya. Lah bagaimana kalau makmumnya belum paham? Imamnya ngasih kode, ngasih syarat. Karena pernah juga kejadian seperti ini. Kasusnya Mughirah bin Syu'bah yang saya sebutkan tadi. Kasusnya yang benar adalah kasus ini ya. Jadi beliau itu sholat duhur, mestinya duduk tahiyat awal, dia lupa tidak duduk tahiyat awal. Dia sudah berdiri sempurna, ditasbih oleh para jemaah, subhanallah, subhanallah. Maka beliau mengatakan, subhanallah. Kalian itu yang harusnya disubhanallahi sambil berisyarat gitu. Isyaratnya mungkin kayak gini, nggak disebutkan di hadis isyaratnya kayak apa. Pokoknya beliau berisyarat. Nah, kira-kira begini. Nah, akhirnya semuanya berdiri semuanya. Setelah semuanya berdiri, kemudian beliau melanjutkan sampai 4 rakaat, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Mughirah bin Syu'bah kemudian ceramah. Saya dulu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini hadisnya Mughirah ya kan. Mughirah menyampaikan, kalau imam itu lupa, kemudian sudah terlanjur sempurna berdiri, maka hendaklah dia lanjutkan sholatnya. Setelah itu ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau belum sempurna berdiri, maka hendaklah dia balik duduk dan tidak ada sahwi atas dia, enggak ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini hadisnya kasus Mughirah bin Syu'bah itu tadi. Karena itu jadi imam memang harus punya fikih untuk sholat. Karena itulah Rasulullah mengatakan ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Kalau sudah paham Quran, semuanya pemahamannya sama, ya berarti yang paling paham terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang paling paham di sini? Misalnya Ustadz Ari ya, beliau yang paling berhak jadi imam. Meskipun ada yang lebih tua-tua dari beliau, tetap beliau yang paling berhak. Kenapa? Paling paham di sini, di kampung ini. Okay? Yang paling paham, yang paling berhak menjadi imam. Kenapa? Ada kasus-kasus gini, kalau dia tidak paham nanti sholatnya rusak. Okay? Ada salah satu imam tuh pernah saya tegur, karena beliau itu sudah sempurna berdiri, kemudian ditasbihi oleh para jamaah, beliau balik duduk. Selesai sholat saya datangi, Pak Imam salah. Mestinya jenengan tadi itu karena sudah sempurna berdiri, jenengan lanjutkan. Lah terus jamaah gimana? Jamaah kan belum pada tahu. Ya kalau mereka belum pada tahu, dikasih tahu. Dikasih tahu caranya. Ketika sholat dikasih kode, suruh berdiri mereka. Jangan pakai bicara, gitu. Kalau kita mengatakan ngadeg kabeh batal, kasih kode aja, kode. Kasih kode supaya mereka berdiri. Nah setelah itu selesai sholat, kita ceramah, disampaikan para jamaah supaya paham. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, kalau saya sudah sempurna berdiri, nggak usah ditasbihi, karena sudah sempurna berdiri. Ditasbihi orang kaca ya tidak akan balik, nggak boleh balik, haram. Tapi karena imamnya ini tampaknya belum paham, maka dia balik duduk. Apakah sholatnya batal? Sholatnya tidak batal. Kenapa? Pak imamnya belum paham. Tapi setelah itu, setelah kejadian itu, setelah saya ingatkan, kalau besok lagi dia lupa lagi, kemudian dia nekat duduk, sholatnya batal. Kenapa? Udah tahu nekat batal. Nah dalam kasus yang pertama tidak batal, kenapa? Dimaafkan karena belum tahu. Tapi sekarang kasus imamnya belum paham, imamnya sudah terlanjur berdiri, kemudian ditasbihi. Akhirnya dia duduk. Kita yang sudah paham sebagai makmum, ketika melihat imam sudah sempurna berdiri, kita berdiri. Tapi karena imamnya belum paham, ditasbihi, dia duduk. Apa kewajiban kita sebagai makmum? Duduk apa tetap berdiri? Para ulama memfatwakan sebagai makmum ikut duduk. Makmumnya tidak batal. Kenapa? Makmumnya punya kewajiban mengikuti imam. Yang salah imamnya, makmumnya nggak salah. Imamnya salah, karena dia sudah sempurna berdiri kok balik duduk, salah dia. Tapi sebagai makmum apa daya, makmum itu harus mengikuti imamnya. Imamnya duduk, kita harus duduk, meskipun duduknya sebenarnya salah dia. Tapi kita sebagai makmum tetap harus ikut, dan kita tidak menanggung kesalahan itu. Yang menanggung hanya imam.
Karena itu jadi imam itu sebenarnya nggak enak. Al imamu domin, imam itu nanggung. Al imamu domin, kata Nabi SAW, imam itu nanggung. Nanggungnya gimana? Yang dimaksud menanggung adalah fa in ahsana falahu walahum. Kalau sholatnya benar, imamnya dapat pahala, seluruh jamaah dapat pahala. Wa in asaa, kalau sholatnya jelek, fa alaihi, imamnya yang nanggung jeleknya, wala alaihim, makmum tidak nanggung jeleknya, nggak nanggung dosanya. Imamnya salah tadi kan, mestinya tidak berdiri, apa mestinya nggak duduk, malah dia duduk, salah, dia dosa. Kita sebagai makmum mengikuti nggak dosa. Monggo Pak. Caranya adalah ditasbihi Pak. Kalau dia langsung sujud maka ditasbihi. Kalau dia paham bahwa dia belum rukuk, dia akan rukuk, ya kan? Dia akan balik kemudian rukuk. Tapi kalau dia tidak paham, maka kita terpaksa ngomong nggak apa-apa. Bapak belum rukuk. Nah, terpaksa nggak batal salatnya. Ini kasus terpaksa gitu. Kalau tidak terpaksa nggak boleh. Udah ditasbihi, imamnya bingung terus nih. Subhanallah, dia duduk. Subhanallah, sujud meneh. Subhanallah, duduk neh. Akhirnya mengok. Ngopo tole. Misalnya gitu ya. Tapi imamnya ini nggak ngomong, dia bingung aja, bingung, noleh-noleh gitu. Nah, kita terpaksa ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, itu tolong imamnya disuruh istirahat. Dia sudah nggak pas untuk jadi imam, udah pikun nih, itu kalau berulang-ulang loh, kalau baru sekali nggak apa-apa. Kalau berulang-ulang ngimami mesti ngono wae, nah udah besok diberitahu mbah, pun jenengan istirahat mawon diganti anak-anaknya nopo cucune. Karena biasanya Pak Imam itu kalau diganti anaknya itu seneng, oh diimami anakku dewe, seneng. Yang penting anaknya memang punya syarat apa namanya, memenuhi syarat untuk jadi imam, nggak ada masalah, nggak ada masalah untuk diganti, nggak masalah. Jadi dimusyawarahkan supaya imamnya bisa apa diganti. Monggo yang kasus kurang sempurna budi atau belum tadi itu khusus untuk rupa awal. Iya. Kalau misalnya rakaat keempat harusnya rakaat akhir terus lupa berdiri ke lima. Dia balik. Sempurna. Tidak sempurna. Tetap balik. Nah, jadi mohon maaf ini saya penjelasannya kurang sempurna. Alhamdulillah disempurnakan Ustaz Ari. Jadi kasus bahwasanya siapa yang berdirinya sempurna tidak boleh duduk itu hanya kasus tahiyat awal. Kasus lupa tahiyat awal. Adapun kasus yang lain ini nggak berlaku. Misalnya sholat duhur 4 rakaat. Dia naik ke rakaat yang kelima, sudah sempurna berdiri, ditasbihi, balik. Tidak boleh aku sebacut berdiri. Ini kasusnya kasus lain. Nah, maka penjelasan saya tadi kurang sempurna. Alhamdulillah diingatkan sama beliau. Nah, maka salah kalau sudah kelima nekat, aku sebacut berdiri. Nah, nanti kalau lupa terus jadi 100 rakaat itu nanti. Yang keenam lupa lagi udah bacut berdiri, jadi 100 nanti akhirnya. Nggak ada sholat duhur 5 rakaat, nggak ada. Taib, ada kasus yang lain atau masalah yang lain karena ini kita sudah masuk bab baru ini, bagusnya ini kita bicarakan di waktu yang lain. Barangkali ada masalah yang lain silahkan. Sendirian atau jamaah sama saja. Pokoknya kalau sudah sempurna berdiri tidak boleh duduk, haram duduk, dan kalau balik duduk tahiyat maka salatnya batal kalau dia sudah paham hukum. Tapi kalau lupa hukum nggak batal, atau dia tidak tahu hukum tidak batal. Lupa dimaafkan, tidak tahu juga dimaafkan berdasarkan sabda Nabi SAW, Innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Allah itu memaafkan untuk umatku al-khata', salah yang tidak disengaja, an-nisyan lupa, wa mastukrihu alaihi, atau yang dipaksa. Ini semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah harus mengganti puasa apabila pernah sakit keras tahunan dan tidak puasa selama 1 bulan Ramadan, sudah membayar fidyah, tapi kemudian setelah 1 tahun dia sembuh? Ini saya tidak paham apa yang dimaksud sakit keras tahunan ini.
Kalau yang dimaksud adalah sakit yang difatwakan dokter bahwasanya sakit ini tidak diharapkan sembuhnya, maka dia memang tidak punya kewajiban untuk mengganti puasa. Kewajiban dia adalah fidyah. Kenapa? Karena mau ditunggu kapanpun dia tidak akan sembuh menurut fatwa dokter. Artinya dia nggak bisa puasa. Jadi nggak usah nunggu sembuh, memang tidak diharapkan sembuh. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sakit yang masih bisa diharapkan sembuh, sakit yang apa? Masih bisa diharapkan sembuh, maka ini kewajiban dia bukan bayar fidyah, kewajiban dia adalah mengqadha. Kalau dia dulu membayar fidyah, maka ini tidak sah untuk apa? Ramadan dia masih punya kewajiban untuk qadha Ramadan. Fatwa dokter bisa aja salah. Dokter memfatwakan ini, wah ini sudah tidak bisa diharapkan sembuh penyakit seperti ini. Ternyata qadarullah, Allah takdirkan sembuh. Nah, kalau sudah seperti itu kasusnya, dia sudah terlanjur membayar fidyah karena tidak diharapkan sembuh, maka kewajibannya sudah gugur. Dia kemudian akhirnya sembuh, nggak ada kewajiban lagi untuk puasa, mengganti puasa Ramadan. Maka kasusnya silahkan disesuaikan dengan apa yang saya jawabkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.